semuanya, welcome to Chatting with Us, di mana kita akan berbincang mengenai materi mata kuliah manajemen keuangan daerah. Di sini aku bakal menjelaskan mengenai pengertian potensi pendapatan. Jadi, seorang pakar pemasaran Philip Kotler pernah mendefinisikan potensi pendapatan. Menurut Kotler, potensi pendapatan adalah jumlah perkiraan uang yang dapat dihasilkan oleh suatu produk atau layanan berdasarkan analisis pasar dan strategi pemasaran yang diterapkan. Lalu berbicara soal potensi pendapatan secara umum, ada pula potensi pendapatan daerah yang merupakan rujukan pada kemampuan suatu wilayah geografis untuk menghasilkan pendapatan berdasarkan faktor-faktor yang ada di wilayah tersebut seperti sumber daya alam, infrastruktur, tingkat pendidikan, industri yang berkembang, dan juga kebijakan pemerintah setempat. Baik, setelah kita memahami pengertian dari potensi pendapatan, saatnya kita mengetahui kategori-kategori dari potensi pendapatan yang dilihat dari kepemilikan dan juga kemampuan dalam mengolah potensi tersebut, yang dibagi menjadi 4 kuadran. Pada kuadran pertama, yaitu suatu daerah memiliki potensi yang tinggi dan juga kemampuan dalam mengolah potensi yang tinggi juga. Kemudian pada kuadran kedua, yaitu suatu daerah memiliki potensi yang tinggi dan akan tetapi memiliki kemampuan dalam mengolah potensi yang rendah yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan meningkatkan SDM-nya. Kemudian pada kuadran ketiga, suatu daerah memiliki potensi yang rendah akan tetapi mampu mengolah potensi tersebut dengan tinggi, yang berarti daerah tersebut mampu mengolah potensi menjadi bernilai ekonomis. Kemudian pada kuadran keempat, yaitu suatu daerah memiliki potensi yang rendah dan juga memiliki kemampuan dalam mengolah potensi yang rendah juga, sehingga yang dapat diberikan oleh pemerintah yaitu dengan cara memberikan pelatihan ataupun edukasi kepada SDM-nya supaya dapat meningkatkan SDM di daerah tersebut. Untuk memetakan potensi daerah secara sektoral yang didasarkan pada data PDRB, kita dapat menggunakan analisis tipologi klasen. Apa sih analisis tipologi klasen itu? Analisis tipologi klasen merupakan teknik pengelompokan suatu sektor dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap total PDRB suatu daerah. Dengan analisis tipologi klasen, suatu sektor dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama adalah sektor unggulan atau prima. Sektor unggulan atau prima adalah sektor yang paling dominan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Yang kedua adalah sektor potensial. Sektor potensial adalah sektor yang memberikan kontribusi tinggi bagi perekonomian daerah, tetapi pertumbuhan sektor tersebut lambat dan cenderung menurun. Yang ketiga adalah sektor berkembang. Sektor berkembang adalah sektor yang sedang mengalami peningkatan yang diindikasikan dengan pertumbuhan yang tinggi dan kontribusinya yang rendah. Yang terakhir adalah sektor terbelakang. Sektor terbelakang adalah sektor yang menjadi kelemahan suatu daerah, ditandai dengan pertumbuhan yang rendah dan kontribusi terhadap PDRB yang juga rendah. Pendapatan domestik regional bruto terbagi menjadi 9 sektor. Sektor pertama adalah sektor industri pengolahan. Industri pengolahan sendiri terbagi menjadi 2, yaitu industri migas dan industri bukan migas. Sektor selanjutnya adalah sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan yang terbagi menjadi 5. Sektor ketiga adalah sektor konstruksi. Sektor keempat adalah sektor pertambangan dan penggalian yang terbagi menjadi 3. Sektor kelima adalah sektor pengangkutan dan komunikasi yang terbagi menjadi 2. Selanjutnya adalah sektor keenam, yaitu listrik, gas, dan air bersih yang terbagi menjadi 3. Sektor ketujuh adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang terbagi menjadi 3. Sektor ke-8 adalah keuangan, real estate, dan perusahaan. Sektor ini terbagi menjadi 5. Dan sektor terakhir adalah sektor jasa-jasa yang terbagi menjadi 2, yaitu jasa pemerintahan umum dan jasa swasta. Setelah kita mengenal potensi pendapatan, saatnya kita mengenal metode perhitungan potensi pendapatan. Perhitungan potensi pendapatan digunakan untuk mengukur besarnya potensi real pendapatan suatu daerah. Dilakukan dengan 2 metode pendekatan. Yang pertama
melalui basis makro, yaitu dilakukan dengan teknik estimasi menggunakan model regresi ekonometrik yang menggunakan variabel makroekonomi sebagai proksi. Kemudian yang kedua, basis mikro, dilakukan dengan melakukan survei dan observasi terhadap objek dan subjek pajak, kemudian dilakukan perhitungan potensi pendapatan yang ada. Ada pula klasifikasi pendapatan pemerintahan daerah yang biasanya diambil dari pendapatan asli daerah, dana berimbang, dan juga PAD atau pendapatan asli daerah yang sah. Lalu, klasifikasi pendapatan pemerintahan daerah dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, klasifikasi pendapatan pemerintahan provinsi dan juga klasifikasi pendapatan pemerintahan kabupaten kota, di mana dibagi lagi menjadi dua instrumen. Yang pertama ada pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, restribusi daerah, bahan laba BUMD, dan PAD lain yang sah. Selain itu, yang kedua ada dana berimbang yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Selamat pagi teman-teman. Untuk materi selanjutnya adalah perhitungan kondisi beban berbasis mikro. Mari kita mulai dengan dasar-dasarnya dulu. Yang pertama ada pendapatan, yaitu adalah hasil dari sebuah kegiatan besar atau bisnis yang dijalankan oleh seseorang, seperti investasi, kegiatan menjual-menjual, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah mikro, yaitu ruang lingkup yang kecil. Dalam ekonomi, ilmu ekonomi mikro adalah sesuatu yang membahas ilmu ekonomi dalam ruang lingkup yang kecil. Jadi, dari kedua pengertian ini bisa kita simpulkan bahwa penghitungan pendapatan berbasis mikro adalah penghitungan yang dilakukan dengan cara menghitung kondisi pendapatan dengan menghitung objek pendapatan tersebut. Rumusnya sendiri adalah tarif pajak dikali basis pajak. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan memasuki materi contoh soal potensi pajak hotel, di mana dengan rumus sebagai berikut, yaitu tarif rata-rata dikali rata-rata tahunnya kamar dikali 360 hari dan dikali tarif pajak, yaitu sebesar 10%. Baiklah, pertama-tama kita akan menghitung tarif pajak hotel A, di mana jumlah kamarnya adalah 120 dikali rata-rata tahunnya kamar, yaitu sebesar 0,25 dan dikali tarif kamar sebesar 275 dan dikali 360 hari dan dikali tarif pajak, yaitu sebesar 10%. Maka hasil yang akan kita dapatkan yaitu sebesar 2.970 juta. Sedangkan untuk hotel B, yaitu jumlah kamar sebesar 175 dikali rata-rata hunian kamar, yaitu sebesar 0,34 dikali tarif kamar sebesar 350 dan dikali 360 hari dan dikali pajak, yaitu sebesar 10%. Maka hasil yang akan kita dapatkan yaitu sebesar 7.497. Kita jumlahkan kedua hasil ini, yaitu hasil hotel A dan hotel B, maka kita akan mendapatkan potensi pajak hotel daerah tersebut. Di mana hasil hotel A adalah 2.970 juta ditambah hasil hotel B yaitu 7.400
97. Kita jumlahkan maka hasilnya akan berjumlah yaitu 1 miliar 46 ini adalah potensi pajak antara hotel A dan hotel B. Jika kita jumlahkan dengan potensi pajak yaitu sebesar 10%, maka hasilnya adalah 1.046 miliar. Berikut adalah contoh soal dari potensi pajak hotel. Sekian dan terima kasih.